warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Jamilatul Laili. Saya Alia Zakia Latifa. Jadi hari ini kita akan melakukan sesi wawancara singkat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar intervensi non klinis dengan tema regulasi emosi. Stay tune ya. Oke, sebelum mulai mungkin kita bisa perkenalan dulu ya Kak. Perkenalkan, nama aku Alia. Kalau nama kakaknya siapa nih? Nama saya Jamila. Oke, Kak Jamila asli Jakarta kah atau merantau? Saya merantau, Kak. Oh, merantau. Gimana tuh? Saya aslinya orang Lombok, Kak. Oh, Lombok. Cukup jauh ya. Iya. Kalau boleh tahu, Kak Jamila datang ke sini ada kendala apa nih, Kak? Itu kendalanya dalam mengelola emosi, Kak. Oh, jadi Kak Jamila tertarik datang ke sini dengan kendala susah mengatur emosi ya, Kak? Kira-kira apa nih yang sering Kak Jamila rasain atau yang sering terjadi akhir-akhir ini sampai Kak Jamila memutuskan untuk mengambil sesi konseling ini? Saya akhir-akhir ini entah kenapa itu kayak nggak bisa untuk mengontrol emosi saya. Saya awalnya emang orangnya itu pemarah, cuman entah kenapa akhir-akhir ini tuh saya itu nggak bisa mengontrol emosi saya. Saya suka akhir-akhir ini suka meledak. Apakah cuma dalam emosi marahnya aja, atau juga ada habis marah habis itu langsung sedih, habis itu langsung ceria lagi, atau emang fokus di marahnya aja, Kak? Merasa sedih, kayak misalnya saya marah kepada teman saya, terus saya meledak begitu kan. Nah, terus setelah marah, setelah meluapkan emosi saya, itu saya merasa bersalah gitu. Jadi seringkali setelah Kak Jamila meluapkan emosinya yang berlebihan atau meledak-ledak, Kak Jamila justru merasa menyesal ya atas hal tersebut. Kira-kira hal apa sih yang biasanya bikin Kak Jamila itu marah atau sering terpancing emosinya? Kalau dulu ya, sebelum akhir-akhir saya nggak bisa mengontrol emosi itu, kalau dulu enggak, hal-hal yang bukan hal-hal yang sepele, misal hal yang kayak apa itu? Contohnya mungkin kayak menumpahkan air atau disenggol orang, atau hal-hal sekecil itu juga apakah memancing emosi Kak Jamila? Tidak. Saya itu kalau saya kalau marah, misalnya ada orang yang bertanya, misalnya saya udah kasih penjelasan, udah jelas banget menurut saya kan, udah jelas banget, tapi ditanya lagi itu saya sering marahnya ke situ. Kayak ini udah jelas loh gini. Nah, itu udah marah biasa menurut saya. Tapi akhir-akhir ini saya itu marahnya kayak karena hal-hal sepele, misalnya disenggol dikit lah, itu kesel banget gitu kan, kayak ya pengen gimana gitu, geram lah, pengen marah gitu, cuman disenggol doang gitu. Itu saya merasa kayak ada apa dengan saya akhir-akhir ini gitu. Oh gitu, jadi justru belakangan ini yang sering Kak Jamila marahnya itu bahkan terhadap hal sepele juga ya. Oke, kira-kira kalau dari Kak Jamila sendiri punya nggak cara atau metode yang Kak Jamila praktekin dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa mengontrol emosi Kak Jamila? Cara saya mengatur emosi itu, saya memikirkan apakah tindakan saya itu akibatnya seperti apa gitu. Jadi misalnya ada orang yang membuat saya kesal gitu kan, kesal terus lama-lama jadi marah. Nah, nanti kalau misalnya saya marah, apakah kegiatan saya ini akan akibatnya itu seperti apa gitu. Akibatnya itu apakah menyakiti hati orang-orang sekitar saya gitu. Oke, jadi biasanya Kak Jamila sebelum meluapkan emosi atau sebelum mengambil tindakan marah, itu terlebih dahulu memikirkan apa akibat dari hal tersebut. Oke. Sejauh ini Kak Jamila ngerasa itu efektif atau enggak dalam untuk mengkondisikan atau mengontrol emosi Kak Jamila?
Iya, itu menurut saya itu efektif. Kalau saya memikirkan akibat dari perbuatan saya itu bakal gimana gitu. Oke. Sejauh ini berarti itu udah sangat efektif ya Kak ya? Iya. Oke. Kak Jamila, mungkin aku cuma bisa kasih beberapa saran aja sebelum Kak Jamila meluapkan emosi atau supaya lebih bisa mengatur emosinya lebih baik lagi. Jadi di dalam ilmu psikologi itu ada yang namanya kita pengaturan pernafasan. Mungkin Kak Jamila udah pernah dengar? Iya. Apa yang Kak Jamila tahu tentang cara mengatur nafas dan hubungannya terhadap mengontrol emosi? Kalau dalam hubungannya mengontrol emosi saya kurang tahu, tapi kalau dalam pengaturan pernafasan sih saya tahu, misalnya kayak mengatur beberapa detik kita menarik nafas, untuk menahan nafas gitu. Itu saja yang saya tahu. Jadi pernafasan itu bukan cuma sekedar kita menarik nafas, habis itu menahan, habis itu bagaimana kita mengeluarkannya. Sebetulnya dengan Kak Jamila melakukan seperti itu Kak Jamila lagi meregulasi atau sedang mengontrol emosi yang ada di pikiran Kak Jamila. Seperti tadi Kak Jamila bilang, menarik nafas 6 detik, menahannya 2 detik, habis itu menghembuskannya perlahan 4 detik. Jadi kedepannya mungkin Kak Jamila bisa menggunakan teknik ini atau metode ini untuk untuk seterusnya, untuk bisa meregulasi emosi Kak Jamila, entah itu senang, atau marah, happy, dan lain sebagainya. Ada yang ingin ditanyakan lagi Kak? Nggak ada, nanti saya coba akan melakukan saran dari kakak, karena saya pengen kesini biar bisa kontrol emosi saya agar nggak menyakiti hati teman-teman sekolah saya Kak. Iya, apalagi kan setelah emosi ada akibatnya ya Kak. Iya. Ada akibat seperti yang tadi Kak Jamila bilang, menyakiti hati orang-orang di sekeliling kakak gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Kak Jamila atas waktunya. Terima kasih ya Kak. Karena udah mendengarkan saya. Oke, semoga habis ini Kak Jamila bisa lebih mengatur emosinya lebih baik, bisa lebih ceria lagi, dan hidupnya lebih positif, lebih produktif lagi ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih Kak.